Hujan, fenomena alam yang sering terjadi, sehingga sering kita anggap sebagai peristiwa yang biasa. Namun, hujan membawa berbagai macam dampak di tiap kehidupan. Nah, pernahkah kalian membayangkan pengaruh hujan yang turun di daerah pertambangan? Itulah tujuan dari video ini. Di sini, saya akan memberikan gambaran terkait dampak hujan di daerah pertambangan. Namun, sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Excelponik dengan NIM 123370107 dari program studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Nah, karena kalian sudah mengenal saya, tanpa berlama-lama, langsung simak video berikut. Salah satu hal penting dalam kegiatan tambang adalah mengelola air hujan atau air yang masuk ke area tambang. Hal ini harus diperhatikan karena jumlah air yang berlebihan bisa mengganggu proses kerja di pertambangan. Pengaruh hujan ke lingkungan. Hujan yang mengalir dari permukaan dapat membawa sedimen dan logam. Jika ini sampai ke dalam sungai tanpa pengendalian, maka kualitas dari air sungai dapat menurun. Curah hujan yang tinggi juga dapat berpengaruh pada keselamatan kerja di area pertambangan. Hujan membuat lereng menjadi tidak stabil, parit meluap, dan pit terisi air dalam jumlah besar, sehingga akan berisiko bagi pekerja untuk terus melanjutkan operasi tambang. Karena itu, saat hujan, semua operasional di tambang akan dihentikan. Hal ini karena hujan akan membanjiri akses alat berat dan menambah biaya pompa secara signifikan. Perjalanan hujan di tambang. Mula-mula, hujan jatuh di area terbuka. Kemudian, sebagian besar menjadi limpasan permukaan. Limpasan ini membawa material seperti lumpur, sedimen, sisa batuan, dan mineral dari area yang terpapar. Air mengalir ke saluran drainase. Limpasan tadi diarahkan ke parit-parit kecil hingga saluran besar, yang kemudian air itu akan dikumpulkan di sump atau kolam pengedapan, yang dimana nantinya material-material yang terbawa juga akan diendapkan di sana. Jika kualitas air baik, maka air bisa dilepaskan dengan menggunakan pump. Namun, jika mengandung kandungan berbahaya, maka air tersebut perlu dikelola terlebih dahulu sebelum dilepaskan. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana perjalanan air hujan di tambang, bisa disadari pentingnya upaya-upaya pencegahan serta penanganan dari air yang masuk di area tambang, sehingga meminimalisir risiko bencana dan turunnya produktivitas yang membuat nilai ekonomi tambang tersebut menurun. Dan di tambang sendiri, ada metode-metode yang diterapkan seperti water diversion, surface water control, water collection, dewatering system, water treatment, dan lain-lain. Mengetahui metode mana yang digunakan atau efisien dapat dipertimbangkan setelah mengetahui data catchment area, elevasi, iklim, curah hujan, debit air masuk, serta infrastruktur yang memadai saat ditambang itu sendiri. Kesimpulan, hujan adalah anugerah bagi kehidupan. Namun, di dunia pertambangan, hujan juga merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik. Dari titik pertama air jatuh ke tanah hingga akhirnya dilepas kembali ke alam, setiap proses harus terjaga agar lingkungan tetap terlindungi dan kegiatan penambangan dapat berjalan dengan aman. Demikian perjalanan hujan di area tambang dan bagaimana setiap tetesnya dikelola. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang betapa pentingnya peran hujan dalam manajemen air tambang.